evaluasi Tadi pelayanan publik. saya ke Mari sama-sama kita awali dengan ruangan baca rapat. basmalah. Saya- Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Diundangkan kepada 12.31. kepala perangkat daerah. Ya, sama-sama kita dengarkan arahan dari Ibu Kepala Bagian Organisasi kepada Ibu, disilahkan. Iya, iya. Saya juga ada feeling ketemu Jakarta Pos, dia nggak tahu Terima kasih Bu Aisyah. Jakarta lain pada nggak ikutan gitu kan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua Hormati Bapak Ibu dari perangkat daerah, sekretaris tanya lah sama Ibu Kasubag atau teman-teman yang ditugaskan untuk Prokopil, kan? hadir pada bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi dalam rangka pemantauan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada siang hari ini. Makasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf ya, tadi pagi teman-teman UPEP juga sudah diundang ya terkait dengan penilaian SPIP, dan siang hari ini kembali lagi bertemu gitu ya untuk penilaian luar biasa gitu. Mohon maaf ya teman-teman. Ya, nah ini pada saat ini nanti akan disampaikan tentang penggunaan aplikasi apa namanya itu Mas Lutfan? Evaluasi Kemenpan ya. evaluasi.menpan.go.id yang akan digunakan untuk penilaian mandiri PEKPP Kota Depok tahun 2026. Bapak Ibu dan teman-teman, kita berharap ya dengan pemanfaatan karena kita memang diwajibkan dalam penilaian mandiri PEKPP 2026 menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Menpan seperti itu. Sehingga pada siang hari ini kita akan melaksanakan bimbingan teknis terkait dengan penggunaan aplikasi tersebut. Bapak Ibu punten ya, ini kan ada 3 link yang terlihat ya di layar. Yang pertama link materi PEKPPP 2026. Di sini sudah terdapat evidence atau data dukung yang diperlukan oleh Bapak Ibu. Nih, menurut informasi dari Bu Ais, Mas Lutfan, Bu Kokom, kalau misalnya ya maksudnya Bapak Ibu bisa memanfaatkan semaksimal mungkin evidence atau data dukung yang sudah disediakan di link tersebut, insya Allah ya kita sebenarnya bukan mengejar nilai ya, tapi bagaimanapun juga apa namanya harus ada yang bisa diukur. Jadi nilai yang nanti yang akan tampil itu adalah hasil dari kerja keras Bapak Ibu semua. Tentunya juga bagaimana kita ini bagian dari kita mengukur ya kualitas pelayanan publik yang diberikan di Kota Depok. Contohnya nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Bu Aisyah dan Mas Lutfan ya terkait dengan apa-apa saja evidence yang sudah tersedia. Dan juga sudah tersedia contoh waktu tahun 2025 yang terbaik itu adalah dari Disduk Capil. Dan Disduk Capil sudah memberikan izin kepada kita semua untuk bisa melihat, memanfaatkan, tentunya saja harus kita sesuaikan dengan perangkat daerah kita atau yang unit-unit penyelenggara pelayanan publik yang dalam hal ini ada dari perangkat daerah, ada dari perangkat daerah itu dinas badan ya, kemudian ada kecamatan, kemudian ada juga UPTD Puskesmas, UPTD sekolah, dan ada juga UPTD teknis lainnya yang ada di perangkat daerah. Ya, biar lebih efisien, lebih efektif dan efisien waktu kita, saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Ais dan Mas Lutfan untuk menjelaskan penggunaan daripada aplikasi tersebut. Diserahkan Mas Lutfan, Mbak Ais. Terima kasih Bapak Ibu atas seluruh semua yang sudah Bapak Ibu lakukan ya untuk Kota Depok, dan hari ini siang-siang masih apa namanya mengikuti Zoom ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu Kepala Bagian Organisasi. Selanjutnya, Bapak Ibu
Kita kasih waktu kira-kira 5 menit, mudah-mudahan aplikasinya bisa diakses. Silahkan dibuka dulu evaluasi.menpan.go.id. Nah, untuk nama akunnya bisa dibuka di Bitly PEKPP, ada itu user PEKPP. Nah, di sini ada sheet untuk OPD, kecamatan, kelurahan, UPTD, puskesmas, dan sekolah. Bisa diakses nggak? Lagi bisa. Nanti kita akan mencontohkannya setda. Itu udah diisi. Mau itu aja, mau kelurahan atau puskesmas. Bebas deh. Ya udah setda aja. Pick up SD. Ya, Dia lagi pakai. beda. Udah. Bapak Ibu, kita interaktif aja. Apakah Bapak Ibu ada yang sudah bisa login? Dinkes nggak bisa, Bu Ais, izin. Apa Bu? Dinas apa? Dinkes, Dinas Kesehatan. Oh. Dinas itu belum pernah ditangkap gitu ya. Mau. Mau Bu? Oh, itu. Ini Dinkes mau Bu? Kita keluar aja dulu ya. Dicoba lagi. Di refresh dulu deh Bu. Ya. Sudah bisa, Bu Ais, terima kasih. Ya. Alhamdulillah, sama-sama Bu. Ada lagi kah? Kalau tidak ada kita masuk ya. Itu tadi siapa yang ambilin? Itu boleh bawa boleh. Apakah ada yang sudah sampai di sini Bu? Ini ya, Ranjong. Gua zoom dulu, Tang. Kalau sudah sampai di sini bisa diklik daftar formulir evaluasi. Mana? Aku lihat, boleh? Aduh, nggak bisa bergerak gendutan. Jujurnya hanya boleh nih, Pak. Badannya mana lagi dong, Pak? Apa? Ya. Om yang mati. Bapak Ibu sudah, kalau sudah kita lanjut ke daftar formulir evaluasi ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ada F01, F03. Nah, untuk F03 ini isinya survei kepuasan masyarakat. Bapak Ibu klik dulu result. Nah, di sini ada link. Minta tolong sekarang linknya di copy untuk di-share ke 15 responden.
nanti hasilnya bisa terlihat IPM-nya, IKM-nya berapa hanya untuk survei ini saja. Jadi Menpan setiap kali melakukan evaluasi, mereka melakukan survei tersendiri untuk IKM-nya. Nah, setelah di copy, nggak usah diisi ya. Setelah di copy nanti kembali lagi. Bu Ais izin ulang dari awal. Oh ya, tadi udah sampai di sini ya. Diklik daftar formulir evaluasi. Daftar formulir evaluasi. Ya. Ya. Nah, setelah itu ada F03. Diklik yang resultnya. Nah, itu. Bu Is, Nah, maaf kalau akunnya. Akunnya. Nah, ini akunnya, Bu. akunnya ada di link yang PEKPP tadi. Link di EKPP. Iya. Oh, Nah, yang di sini. ini. Ya, makasih Bu. Oke, udah. Balik lagi ke aplikasi ya. Nah, semuanya ini, kalaupun nggak sempat di copy sekarang, ini di-share ke 15 pengguna layanan. Sampai dengan 30 Juli. Tapi kan sebenarnya kalau udah terpenuhi, udah silahkan. Nah, setelah itu, diklik kembali. Ada kembalinya nggak? Atau back. Nah, kita bekerja di F01. Nah, klik buka F01. Nah, di sini, oh ya salah ya. Mungkin di akun Bapak Ibu semua progres pengisian ini 0% ya. Nah, kalau bisa setelah sampai kita selesai nanti ini progresnya menjadi 100% seperti ini. Nah, kita akan mulai buka satu persatu aspeknya. Ibu kalau klik buka ini nggak kelihatan di bawah, di scroll ke kanan. Ini Bu Yulis, Bu izin minta link akun. Ada di paling bawah Bu, ada user PEKPP namanya. Nah, di sini set1 itu set1 Depok. Passwordnya sama semua Depok 123. Lanjut. Nyari yang mana Bu? Itu, Bu. Tuh, yang Bu. Yang lain, Bu. Siapa? PT. Lanjut Bu Ais, Ya. lanjut. Bu Oh Ais iya Pak. izin, Bu Ais Ya. izin, mohon maaf, ini saya bisa masuk, tapi tampilannya tidak sama seperti yang ada di Zoom ya, Bu? Tampilannya, saya dari distrik, Bu. Oh, Ibu tampilannya 0% harusnya yang progres pengisiannya ya. Ini karena udah diisi nih. Kita mau nyari dulu akun siapa yang mau dipakai ya biar nol. Dari dinas mana, Bu? Dinas Pendidikan. Tahura aja, Tahura. UPT Tahura aja. Tahura ada nggak Bu? Nggak ada, ya udah. Nah, tampilannya semua seperti ini ya. 0%. Nah, sekarang kita mulai kebijakan aspek pertama, kebijakan layanan, klik buka. Ini jawabannya masih 0 semua. Semuanya udah sampai sini? Ibu izin, Ya. saya tampilannya sama dengan yang ada di Zoom, Bu. Apanya Bu ya, sudah Bu masuk Ais, melalui akun. tampilannya beda Bu Ais. Ditampilin di Zoom dong.
Di kita sebenarnya tampilannya udah lembar isian kebijakan. Ibu tampilannya apa? Bentar ya, Bu, ya. Jadi tampilannya itu adalah langsung ke statistik evaluasi PEKPPP. Ya, ibu klik ini Bu, daftar formulir evaluasi. Daftar formulir evaluasi. Evaluasi. Iya, yang ada di sebelah kiri. Itu kosongan ya, Pak? Berarti itu internetnya Bu lagi loading Bu. Oh, harusnya Iya, seperti yang ada di biasanya Zoom seperti ya, itu. Pak? Coba di refresh lagi Bu mungkin. Di refresh ya. Oh ya, saya coba dulu Iya, ya. Oke. nanti dia akan muncul seperti ini Bu. Mm-mm. Memang Bentar ya, agak Pak, saya coba ya. lambat. Iya. Ya. Mas Lufan, kok Iya Bu. nggak muncul ya itunya di sini di Zoom-nya. Apa namanya, di laptopnya Mas Lufan nggak muncul ya? Dimunculin dong Mas Lufan biar bisa Oh, ini terguidance muncul kita. Bu. Ini muncul nih. Di aku ini masih evaluasi smart provinsi aja. Evaluasi smart program. Nah, baru muncul. Oh iya. Udah Bu. Udah, thank you. Ya. Udah buka? Jadi nanti memang awalnya semua ada di sini Bu. Tapi kita pilih daftar formulir evaluasi. Nah, nanti agak loading dikit. Baru nanti muncul F1 dan F3-nya. Nah, kita fokus mengisi F01 ya Ibu, Bapak Ibu. Ini Mas, bisa izin saya diklik. masih belum bisa ya, Mas. Mas, yang Boleh, F01-nya kok nggak bisa diklik ya? Dicoba lagi Bu, mungkin karena kan sistemnya ya Bu ya. Aplikasi Oh, oke, bawaannya oke. seperti itu. Oke. Mungkin Oh, kalau Pak. belum bisa, yang penting langkah-langkahnya paham dulu Bu. Siap. Jadi, Pak, punten Pak, mau nanya Pak. Punten mau nanya. mangga Ibu. Ini setelah kita buka SKM, kita pilih apa Pak? Karena baru masuk. Kembali aja Bu. Back aja Bu. Back ya. Kemudian Klik ke daftar Daftar. formulir boleh Bu. daftar formulir. Ini pilihannya dashboard, manajemen akun, SKM, manajemen instansi dan layanan, rekapitulasi, integrasi. Itu website yang mana Bu? Oh, beda Back lagi ya aja Pak, deh. bukan ini ya? Bukan. Websitenya ini Bu, izin. Apa namanya? Evaluasi.menpan.go.id. Oh ini, oh iya. Berarti itunya apa password dan ininya? Ibu dari dinas mana Ibu? Dari Kelurahan Beji Timur. Ibu dari Kelurahan Beji Timur. Izin Bu menyampaikan Bu, di sini di link yang paling atas ini Bu, di Ya. sini isinya seluruh materi Bu. Iya. Nah, termasuk dengan akun-akunnya Ibu. Ibu bisa buka ada di di sini semua ya. Betul, di sini ada bukti dukungnya juga. Nah, nanti Ibu bisa contoh ini sehingga insya Allah nilainya bagus gitu. Oh Nah, iya. kalau Ibu sudah buka, nanti Ibu scroll ke bawah. Ya. Ada user. Ibu dari Beji Timur, berarti nanti pilihnya di kecamatan dan kelurahan. Ya. Nah, di sini kita lihat Nomor Beji 19. Timur Nomor 19 itu. 19. Oh ini. Nah, ini Beji Timur, Bu. Berarti Oh, Beji Timur, Depok. betul. Ke Beji Timur, Depok. Gitu ya. Iya. Passwordnya Depok 123, D-nya besar. Depok 123. D-nya besar. D-nya besar ya, Pak? Ya, betul. Iya deh, Pak. Mas Zulfan, ini kita Apa, sambil Pak? ngisi, boleh ini kebijakan pelayanannya sambil kita isi? Boleh, Mas. Oh Boleh. iya. Oke. Ya. Jadi di sini kan targetnya kita harapkan di seluruh evaluasi Menpan ini sudah terisi semua dari 121 lokus penilaian. Sehingga nanti Bapak Ibu hanya tinggal melengkapi bukti dukungnya. Nanti kita coba bantu bersama-sama ya. Ini kalau Bapak Ibu sudah masuk bisa klik kebijakan, aspek kebijakan pelayanan.
Nah, nanti muncul pertanyaan nih Bapak Ibu di sini. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi, diklik saja pilihannya ya atau tidaknya. Nah, enggak Bu Ais, silakan. Ya, ini kita klik dulu iya. Nah, ini berapapun jumlah jenis layanan yang ada di Bapak Ibu silahkan dicantumkan saja. Misalnya 5. Kalau di sini 5 ya. Terus berapa yang sudah dibuat standar pelayanannya? Sama 5. Kemudian apakah sudah memenuhi 14 komponen? Iya. Apakah sudah melibatkan masyarakat? Iya. Kita isi aja dulu semuanya ya. Apakah standar pelayanan telah ditetapkan? Iya. Kemudian apakah standar pelayanan yang dimiliki dilakukan MONEF? Nah, ini untuk yang standar pelayanannya sudah ditetapkan tahun lalu, silakan diklik dulu MONEF-nya. Kalau yang standar pelayanan baru ditetapkan tahun ini, dijawabnya tidak. Lanjut. Kemudian, apakah dalam penyusunan standar pelayanan telah melibatkan unsur masyarakat? Jawabnya iya. Nah, kita jelaskan sedikit di sini. Belum sampai sini nih. Oh iya. Sabar Bu Ais, tenang. Belum Bu, sampai. pelan-pelan, Bu. Oh iya. Ibu baru sampai mana Bu? Saya baru daftar evaluasi. Wah, saya udah ditebet Ibu nih. Bapak Ibu kalau udah ada yang ininya lancar silahkan dilanjutkan sampai bawah ya. Untuk yang tertinggal sampai di mana? Bapak Ibu sebenarnya kalau udah masuk ke aspek pertama udah buka, diklik-klik aja dulu semuanya. Bu Ais, Ya. izin bertanya, kalau kita sudah ngisi semua, kemudian kita klik simpan, apakah masih bisa melakukan perubahan? Bisa. Oke, baik Bu. Terima Ya. kasih. Ya. Nah, di sini apakah dalam menyusun standar pelayanan telah melibatkan unsur masyarakat? Ini kan idealnya seperti ini. Di istilah pelayanan publik itu nama kegiatannya forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik itu bisa diakan tersendiri atau yang dilakukan yang sudah rutin dilakukan oleh dinas. Misalnya di kelurahan kecamatan musrenbang atau di dinas itu forum OPD. Atau Bapak Ibu memang melakukan forum konsultasi publik khusus yang terkait dengan pelayanan publik ini. Kalau belum melakukan atau ada rencana melakukan, silakan dilakukan sampai dengan tanggal pertengahan Agustus, kalau memungkinkan. Nah, yang perlu diundang itu ini masyarakat pengguna layanan, ahli atau praktisi, instansi terkait, organisasi masyarakat sipil, sama media massa. Penyelenggara layanannya kita sendiri, berarti minimal itu sudah ada 4. Kalau di evaluatornya, makin banyak yang diklik, itu nilainya makin optimal. Ini sebenarnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Makin banyak Bapak Ibu pilih, itu nilainya makin optimal. Terus, jadi kita sepakat Katanya pusing, Cok. Pusing Bu, sabar Ibu. Jadi ini sepakat boleh menggunakan eviden musrenbang, 1. Atau forum OPD. Sudah ya? Bu Ais, ini bukti dukungnya nanti diuploadnya di link kan, bukan di website sini kan? Bukan, ada di link di bawahnya. Kita coba dulu semuanya satu-satu ya. Ini kita klik aja dulu semuanya sampai ke bawah. Makin banyak makin bagus. Ya, terus ke bawahnya lagi. Apakah telah mempublikasi service delivery-nya? Dijawab iya. Kemudian 6 komponen iya. Media publikasinya di mana saja? Silakan aja diklik semuanya. Tapi sepertinya kita kalau aplikasi yang bisa diunduh, kita tidak kecuali Bapak Ibu ada aplikasi yang ada di DSW. Lanjut lagi. Sekarang terkait dengan peninjauan ulang terhadap standar pelayanan. Kalau yang standar pelayanan yang baru ditetapkan tahun ini, berarti jawabannya tidak dilaksanakan peninjauan ulang secara berkala.
Tapi kalau standar pelayanan sudah ditetapkan setahun atau 2 tahun yang lalu, silahkan diklik sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kalau Tahura sepertinya 2 tahun ya. Atau mungkin lanjut lagi. Maklumat layanan, iya. Sesuai peraturan yang berlaku, iya. Dipublikasi, iya. Kemudian media publikasinya, silakan aja dua-duanya. Lanjut. Kemudian, apakah sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat? Kalau dinas semuanya sudah, puskesmas juga sudah. Berapa kali dalam 1 tahun dilaksanakan survei kepuasan masyarakat? 2. Ini silakan nanti yang dicantumkan hasil semester 2 tahun 2025. Kemudian sesuai PAN RB, iya. Apakah hasilnya dipublikasi? Iya. Apa media publikasi yang digunakan? Elektronik dan non-elektronik. Apakah SKM ditindaklanjuti? Iya. Kemudian jumlah media publikasinya, iya, silakan diklik aja semuanya. Atau sesuai ya. Tahura, ada dia. DLH. Gabung sama dia. Kemudian tindak lanjut SKM. Apakah sudah dibuat rencana tindak lanjut? Iya. Ini diisi aja angka berapa? Mau 100%, 80%, sesuai dengan laporan pelaksanaannya. Kemudian apakah dibuat laporan tindak lanjut? Iya. Kemudian yang ke bawah, apakah hasil SKM ditindaklanjuti? Iya. Berapa lama tindak lanjutnya? Silakan saja dipilih. Makin bawah, makin cepat makin. Makin ya, nilainya yang paling bawah lebih optimal. Oh iya, sebentar ya Bu, yang mau diulang. Nah, link bukti dukungnya di sini yang nanti Bapak Ibu upload itu folder ya. Contohnya ini, misalnya kita ambil contoh di Dukcapil. Jadi yang kita upload itu, nah Bapak Ibu nanti silakan dibuat seperti ini. Di drive masing-masing. Di drive masing-masing ya, di drive masing-masing. Kemudian yang diklik itu aspek folder, satu folder, link satu folder. Nah, isi di dalam folder itu nanti file-file sesuai dengan eviden yang dibutuhkan setiap pertanyaan tadi. Nah, ini yang di-copy. Lanjut. Pastikan terbuka ya Bapak Ibu ya. Tidak digembok biar evaluatornya bisa melihat Bapak Ibu. Kemudian ini kita copy paste saja Bapak Ibu di link bukti dukung. Nah, setelah selesai Bapak Ibu bisa klik simpan. Nah, kalau sudah ada notifikasinya Bapak Ibu bisa kembali. Nah, nanti sudah otomatis di sini. Pertanyaannya 31, terjawabnya 31. Progresnya 34,4%. Nah, ini berarti sudah tersimpan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung klik ke aspek pertanyaan selanjutnya. Silahkan yang sudah bisa lanjut, silahkan dilanjut saja. Nah, kita bantu teman-teman yang baru datang ini. Ibu dari yang baru datang tadi yang dari Beji Timur. Oh, ini barusan bisa diulang Bu karena baru bergabung Beji Timur. Boleh. Ya, Beji Timur. Oh, Beji Timur mulai diulangnya mulai dari masuk ini ya, Bu? Dia masuk ya, Bu. Dari Sampai sini enggak? dari pembukaan dulu, Bu. Pembukaan udah masuk tadi ininya Kelurahan Beji Timur Depok, passwordnya Depok 123. Betul, Ibu. Oh, ya udah. Betul. Ya. Baik. Ibu udah masuk sampai sini belum? Sudah. Sampai sini ya, Bu ya. Bentuknya. Yang statistik evaluasi udah ya masuk. Ya. Nah, Ibu bisa klik daftar formulir evaluasi, Ibu. Daftar evaluasi ya? Daftar formulirnya. Oh iya ada. Bawahnya Ibu klik. Iya. Nah, di sini kan ada daftarnya Bu ya, F1, F3 gitu ya. Iya. Nah, F3 itu bisa Ibu klik dulu resultnya yang warna biru itu untuk survei. Nah, minimal 15 responden. Oh iya. Berarti ini di copy ya Pak?
Betul, Ibu klik Copy. saja nanti sudah otomatis tercopy. Nah, nanti bisa Oh, disebar di WA, boleh. iya. Mm-mm. Kemudian Ya, kalau itu sudah, Ibu balik sudah. lagi ke daftar Balik formulir lagi. evaluasi. Ya, Nah, baru yang kita klik satu. yang F01, Ya, buka. buka. Tuh. Ya, Nah, nanti Ibu bisa tuh diklik aspek-aspek pertanyaannya. Kayak tadi kita kan kebijakan ya Bu ya, kebijakan ya pelayanan kebijakan ini udah pelayanannya. terisi. Nah, berarti Ya, nanti Ibu buka kebijakan gitu. Kemudian jangan lupa nanti setelah dibuka, Bapak Ibu jangan lupa untuk menyimpan. Nah, simpan yang warna merah ini. Dan juga jangan lupa melengkapi link bukti dukungnya. Tuh. Jadi nanti kalau misalkan aplikasi ini sudah ditutup oleh Menpan, Bapak Ibu tetap bisa melengkapi bukti dukungnya di folder yang Bapak Ibu upload gitu. Jadi misalkan di sini nilainya kita pentokin nih Bapak Ibu ya, kita bagus gitu. Nah, nanti ngelengkapinnya tinggal nyicil. Tuh. Yang penting Bapak Ibu sediakan ininya, foldernya. Seperti ini Bapak Ibu. Mungkin contohnya kalau Mas di Sultan, Dukcapil mereka membuat 6 gitu ya, 6 aspek dan informasi tambahan, kemudian di masing-masing folder ini ada lagi. Nah, ini sangat bagus Bapak Ibu. Jadi memudahkan evaluator untuk melihat bukti dukungnya apa saja seperti itu. Nah, ini baru isinya ada berita acara, ada dokumen FKP, notulen dan lain sebagainya. Tuh. Nah, Mas Sultan bisa kembali ke ini nggak yang tadi yang daftar evaluasi yang 15 tadi, yang untuk disebar? Oh, di saya nggak ada oh, ya? coba bisa. Ngelihatnya di mana ya? Lihatnya di ini Mas, di F03 di Oh, result. F03. Mm-mm. Result ya. Heeh. Nah, ini di copy linknya ya buat dibagikan Nah, ke ini di 12 copy. responden ya. Mm-mm. Coba di new tab, di paste coba Mas. Nah, itu nanti pertanyaannya itu keluar. Oh iya, iya muncul. Ya. Oke. Selanjutnya kita bisa mengisi ke aspek selanjutnya Bapak Ibu ya. Atau penjelasan dulu yang itu, yang SKM-nya. Contoh, udah Enggak. contoh. Lihat contoh. Nah, Bapak Ibu, misalnya mau lihat untuk yang belum pernah ya, yang tahun lalu belum ikut PEKPP, nanti untuk contoh-contohnya bisa dilihat dari contoh di Dukcapil ini. Misalnya kebijakan layanan, tadi pertanyaannya standar pelayanannya apa saja. Ini seperti ini. Per satu pertanyaan mereka buatkan evidennya. Daftar jenis layanannya, kemudian berita acara forum konsultasi publik, ada daftar hadir, sama standar pelayanannya. Kemudian tadi ada pertanyaan terkait dengan survei kepuasan masyarakat. Bapak Ibu yang dari sekolah, karena baru mulai melaksanakan survei kepuasan masyarakat tahun ini, di Kota Depok kita selama ini sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat laporannya 2 kali setahun. Satu semester itu Januari sampai Juni, semester 1, kemudian semester 2-nya Juli sampai dengan Desember nanti. Nah, karena kita keperluannya untuk evaluasi, teman-teman yang dari sekolah tetap menjawabnya 2 kali. Survei kepuasan masyarakatnya menggunakan aplikasi ESKM. Di dalam link eviden ini sudah ada nama akun setiap sekolah. Kemudian minta tolong di-share nanti ke orang tua siswa. Minimal 30 orang. Sampai dengan 30 Juli. Tapi nanti laporannya dibuat untuk semester 1. Datanya sampai dengan Juli, tapi laporannya dibuat
untuk semester 1. Berarti ditandatangannya di awal Juli. Ada pertanyaan? Pertanyaan dari Puskesmas Depok Jaya, untuk hasil SKN ditulis semester 1. Nah, yang untuk pertanyaan di dalam itu semester 2 yang tahun 2026 aja. Angkanya berapa? Nanti untuk laporannya, Bapak Ibu yang dicantumkan itu laporan semester 2 tahun 2026. Atau yang ada aja. Atau yang kalau sudah selesai yang semester 1 tahun 2026, silakan itu yang digunakan. Kalau nggak ada. Kalau tidak ada, berarti yang semester 2 tahun 2025. Terus, Bapak Ibu yang dari sekolah, apakah sudah? Masih kebayang kali nggak? Tenang Bapak Ibu, nanti ini YouTube-nya bisa dilihat berkali-kali. Nah, lanjut lagi. Ada lagi pertanyaannya. Contoh-contoh cara mempublikasi yang ada di aspek pertama itu, misalnya publikasi standar pelayanan di mana saja. Pencantumannya kalau bisa seperti ini ya Bapak Ibu, walaupun nggak persis sama, tapi dicantumkannya di Word, kemudian ada narasinya itu dipublikasinya di yang mana gitu. Karena tahun lalu ada yang hanya mencantumkan seperti ini tanpa ada narasinya, jadi kita si evaluator masih bertanya-tanya ini publikasinya di mana saja. Kemudian contohnya seperti ini yang 6 aspek, 6 komponennya. Ke bawah lagi ada beberapa publikasinya. Lanjut. Ini yang di SIPPN. Terus ini, oh ya, ini yang di SPI PPN-nya. Ini yang di DSW. Lanjut. Ini yang publikasi non-elektronik. Untuk yang masih ada atau minimal nanti minta tolong di print, ditempelkan di papan pengumuman. Ini cara publikasi. Lanjut lagi. Lanjut ke mana Bu? Yang ini. Bapak Ibu, semuanya ada kesulitan mengikuti supaya kita lanjut ke aspek kedua. Ada pertanyaan di aspek pertamanya. Maklumat. Ini maklumat layanan. File maklum untuk yang baru, file maklumat layanan juga ada di link eviden. Pakai gambar. Lanjut lagi. Izin Bu Ais, Silakan Bu, Bu. mau tanya dong Bu, untuk yang F03 itu tadi kan minimal 15 responden ya. Ya. Itu pengguna layanan kita kan ya Bu, kalau lebih nggak apa-apa. Kalau sampai kelebihan gitu Bu, soalnya kan kita pakai barcode untuk Oh, nggak nge-share ke mereka gitu. Sebenarnya Atau hanya 15 aja? kayaknya kalau Cukup. udah terpenuhi 15, dia udah ketutup kayaknya ya. Ya. Oh gitu ya? Oh, Iya. oke deh. Soalnya baru mau sih Bu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Bu izin Nah, kalau di Setlan itu pelayanan dewan di PRD. Terus ininya selain di PRD apa ya Bu? kalau misalnya ada tamu-tamu Bu. Oh, tamu kunjungan ya Bu? Ya. Ya, baik. Siap Bu. Terima kasih Bu. Terus ada lagi Kak? Bu, punten Ya. Bu, yang kata di F03 itu kan saya coba Bu buka ya Bu ya untuk linknya Bu. Tulisannya adalah dari Pan RB-nya terjadi kesalahan sistem sedang mengalami gangguan, tim kami telah diberitahu dan segera menanganinya Bu. Oh ya udah, Oh, iya. ini aja. Ditunggu aja. Ini masih kalau F03 itu sampai evaluasi ini selesai, ini di kita itu sampai 24 Agustus sampai 21 Agustus lah. Mohon Punten Bu, bersabar Bu. boleh dikasih tahu mungkin pertanyaannya mengenai apa gitu Ibu, biar kita nggak salah sasaran untuk memberikan ke responden gitu, punten Bu. Oh. Ibu kalau udah pernah mengisi survei kepuasan masyarakat, pertanyaannya hampir sama seperti itu. Kalau pernah mengisi survei kepuasan masyarakat yang kita yang biasa yang ada 9 pertanyaan,
Pertanyaannya hampir sama terkait dengan itu. Tidak ada pertanyaan, ada sarannya nggak ya? Kayaknya ada Nggak ada, saran. nggak ada. Hanya ngeklik biasa aja, ada 5 cukup, puas tidak puas ya. Kira-kira yang seperti Ibu, terkait dengan syarat, prosedur, Sarkas. biaya, Nah, sarkas, sama seperti yang biasa. Baik Ibu, terima kasih. Iya. ternyata lagi error Bu sebenarnya. Ibu izin bertanya, jika standar pelayanan baru dibuat tahun ini, maka nggak ada peninjauan ulang standar pelayanan ya Bu, untuk jawab pertanyaan apakah itu berpengaruh terhadap ini? Oh iya, kalau sepertinya kalau puskesmas sebenarnya sudah ada standar pelayanannya, yang sekarang itu justru yang hasil review setelah setelah beberapa tahun gitu. Seharusnya kalau puskesmas itu bukan standar pelayanan yang baru, tapi yang sudah hasil review. Nah, kalau pertanyaan apakah kalau nilainya berpengaruh? Ya, jadi penilaian di sini yang diklik paling atas itu nilainya terendah, yang diklik yang paling bawah itu nilainya paling tinggi. Kalau ada pilihan, beberapa pilihan, makin banyak diklik itu nilainya makin optimal gitu. Terus lanjut, udah error. Ya Bapak Ibu bisa pulang lebih cepat kan? Kayak gitu. Oh enggak gitu. Nah, kita ya udah Error. kalau ini error nih. Kalau standar pelayanan diubah 2026, apakah standar pelayanan lama tetap diupload? Karena kan menghindari soal tidak. Ya, diupload saja Pak yang standar pelayanan sebelumnya. Ya, untuk Kecamatan Sukmajaya mengalami gangguan, kayaknya sepertinya kita semua nih yang gangguan. Nah, seperti inilah karena aplikasi ini digunakan oleh seluruh Indonesia saat ini untuk evaluasi. Jadi Bapak Ibu pada saat nanti mengklik, intinya udah sampai di sini. Jadi nanti disiapkan saja evidennya dalam satu folder. Jadi waktu ngeklik itu ada folder aja yang disimpan yang akan ditautkan. Setelah itu Bapak Ibu bisa mencicil isi foldernya. Deadline penginputan, ya udah yang tadi dah. Sambil menunggu dia normal ya. Jadi kita rencananya sepakat dengan evaluator, Bapak Ibu karena sudah disosialisasikan hari ini cara mengisi F01. Jadi terhitung hari ini sampai dengan 31 Juli kalau bisa pemenuhan evidennya sudah selesai di tahap awal. Nah, per 1 Agustus sampai dengan 10 Agustus akan diverifikasi oleh evaluator. Setelah diverifikasi oleh evaluator, Bapak Ibu akan menerima nanti rekomendasi untuk perbaikannya apa saja. Nah, kita masih tentatif rencananya, nanti masih ada ekspos pertama, hasil sementaranya seperti apa. Karena kita semua sepertinya, Bapak Ibu kan kalau di dinas ada target capaiannya 4,77 gitu. Nah, jadi kalau pertanyaan ini sampai kapan? Bapak Ibu dikasih waktu untuk mengisi eviden, melengkapi eviden sampai dengan 31 Juli. Kemudian 1 Agustus sampai 10 Agustus, evaluator akan bekerja memverifikasi. Setelah itu nanti Bapak Ibu hasil verifikasinya, Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk memperbaiki lagi kira-kira 2 minggu sampai dengan tanggal 23 Agustus. Tuh. Mudah-mudahan udah terjawab ya Bapak Ibu, ini deadline-nya kita. Urgensinya nilai untuk apa? Oh, apa? Urgensinya ini karena ada udah kemarin kan diulangi lagi ini untuk indikator perjanjian kinerja setiap kepala dinas beserta di kecamatan. Error massal, iya, error kode 500 ya. Nah, sekarang kita coba menunjukkan eviden untuk yang di profesionalisme SDM. Oh, Bapak Ibu sebenarnya ini bisa juga dilihat di pedoman Pan-RB. Ada di link ini. Nggak ada yang pedoman FB. Betul, makanya mumpung ketemu sama Bu Yati sama Bu Dini, menyampaikan itu biar nggak ada miskomunikasi di jadwalnya Bu. Nah, Bapak Ibu kan di sini ada folder materi Kementerian Pan-RB. Di materi Kemenpan RB ini ada pedoman Menteri Pan RB, silakan itu dibuka.
Nanti di lampiran ada tulisannya F01, itu bisa dijadikan acuan untuk menyusun evidennya nanti. Di sini, itu. Kita masuk ke pertanyaan di profesionalisme SDM ya. Bapak Ibu kan sebenarnya kalau yang udah ke bawah, yang udah ikut tahun lalu kan. Nah, buat yang ikut tahun lalu, silakan digunakan eviden yang masih berlaku. Misalnya standar pelayanan kalau nggak ada perubahan, maklumat layanan kalau kepala dinas tidak ada yang berubah, sarprasnya juga masih bisa digunakan. Cuma laporan survei kepuasan masyarakatnya diupdate. Sama laporan pengaduan, seperti itu aja. Yang lainnya bisa masih menggunakan yang lama. Lanjut kita masuk ke profesionalisme SDM. Kan ada pertanyaan pertama ini. Pasnya. Ke bawah. Nah, ini pertanyaan pertama, apakah tersedia waktu layanan memudahkan pengguna layanan? Nanti dijawabnya iya. Memiliki kebijakan jam layanan, nanti minta Bapak Ibu menggunakan evidennya SK Wali Kota tentang jam kerja, jam layanan di Kota Depok. Jam kerja. Sorry, jam kerja. Yang ini, boys. Ya. Di itu SK nomor 264 tentang penetapan hari kerja buat yang dinas dan UPTD. Khusus yang puskesmas silakan menggunakan SK Wali Kota juga ya yang jam layanan puskesmas. Jika ada yang berbeda, sekolah juga silakan menggunakan mungkin surat edaran gubernur ya tentang jam sekolah yang masuk jam 6.30. Ini jadi memiliki kebijakan jam layanan semuanya kita ada. Kemudian tidak ada jeda layanan. Kalau Bapak Ibu tidak mengumumkan ada jam istirahat, silakan ini diklik. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengumumkan jam istirahatnya jam 12 sampai jam 13, ini tidak diklik nanti. Kemudian untuk yang penambahan waktu layanan di luar jam layanan, penambahan waktu layanan kondisi tertentu, sama penambahan waktu layanan di luar hari kerja, itu yang diupload surat tugas. Misalnya, dari puskesmas kalau hari Minggu ikut Car Free Day, ya silakan yang diklik itu kan penambahan waktu layanan di luar hari kerja namun secara rutin. Nanti diupload aja surat tugas. Atau penambahan waktu layanan di luar hari kerja dalam kondisi tertentu, misalnya piket pada hari raya atau di akhir tahun, silakan. Kira-kira seperti ini. Jadi ini sesuai dengan kondisi di unit kerja masing-masing. Lanjut lagi ke bawah. Layanan 24 jam buat yang ada layanan 24 jam. Kalau tidak ada ya berarti tidak ada. Kemudian kode etik. Ini nanti dijawabnya iya semua. Kita menggunakan Bapak Ibu silakan menggunakan eviden SK Wali Kota tentang kode etik. Peraturan Wali Kota tentang kode etik ASN. Ini ada di link. Dan SK Wali Kota tentang standar perilaku pelayanan prima. Wow. Perwal. Dua-duanya perwal. Jadi kita menggunakan kebijakan di kota. Lanjut lagi. Udah bisa belum? Masih. Oke. Dia sadar kita menggunakannya banyak. Karena kita. Lanjut lagi. Nah, ini mekanisme yang dibangun untuk unit kerja, dijawabnya iya. Pemberian penghargaan, evidennya menggunakan SK Wali Kota terkait dengan penghargaan, ada di link. Kemudian pemberian kesempatan untuk mengikuti diklat, silakan diklik, nanti evidennya sertifikat Bapak Ibu yang ikut pelatihan apapun di tahun 2026. Kalau tidak ada, ya udah dari 2025 dan 2026. 1 atau 2 saja. Kemudian pengembangan kapasitas yang ada beasiswa silakan kalau ada. Konseling kalau ada silakan. Capacity building silakan kalau ada. Mekanisme lainnya yang dapat meningkatkan motivasi kerja untuk yang di dinas bisa menggunakan pembinaan karakter tahun ini atau yang tahun lalu. Atau kalau misalnya ada pengajian atau apel pagi atau rapat dinas yang rutin, silakan itu bisa digunakan. Nah, mari kita coba bahas dulu. Capacity building ini
bisa juga misalnya di unit kerja Bapak Ibu ada lomba-lomba, misalnya lomba 17-an, itu bisa masuk. Ini hasil masukan dari BKPSDM. Terus Wisata keberagaman. apa? Oh iya, di kelurahan dan kecamatan tahun ini kan ada yang mengikuti wisata keberagaman. Silakan menggunakan itu. Kemudian program konseling ini kita tadi dapat masukan, silakan Bapak Ibu, kan sekarang ada istilahnya dialog kinerja. Kalau Bapak Ibu di dinas ada program konseling, kemungkinan besar dari sekretaris atau di sekretariat. Ini karena kalimatnya program, bisa yang masih rencana aksi atau yang sudah dilakukan. Jadi kalau misalnya mau menggunakan dialog kinerja menjadi eviden untuk program konseling, silakan Bapak Ibu, mungkin yang di Bapak Ibu dari atasan langsung bisa dari kepala bidang atau sekretaris, mungkin punya jadwal pemberian diskusi target kinerja yang SKP, ada evidennya, mungkin di berhadap-hadapan, ada fotonya, silakan itu dijadikan evidennya. Oke, terus ini. Nah, apakah kriteria yang digunakan pemberian penghargaan dapat dipilih dari satu? Ini Bapak Ibu silakan diklik semuanya karena tadi kita sudah menggunakan SK Wali Kota, silakan saja. Atau jika dinas melakukan pemilihan sendiri, silakan diupload SK mekanisme pelaksanaan penilaiannya. Jika ada surat tugas atau SK tim penilai dan hasil dari penilaian pegawai teladannya. Jadi ini bisa dua, silakan diklik saja. Kalau menggunakan SK Wali Kota, boleh. Kalau mau menggunakan SK sendiri dari dinas karena sudah melakukannya, silakan. Lanjut lagi. Nah, budaya layanan, mudah-mudahan ini semua Bapak Ibu bisa maksimal. Jadi ini foto pakai baju seragam, atributnya lengkap, ada PIN, ada nama, ada name tag. Kemudian aturan penerapan 5S-nya kalau bisa ada tulisan yang 5S itu. Kemudian nilai-nilai budaya layanan. Ini juga bisa foto apel pagi atau rapat dinas. Contohnya, ini udah selesai ya? Ke bawah. Ini contoh dari Disdukcapil lagi. Silakan baju, yang penting baju dinas kita. Boleh yang kebaya, boleh yang warna keki, boleh yang putih. Yang penting atributnya lengkap. Terus ini budaya layanan. Iden, udah ya. Udah. Bapak Ibu ada pertanyaan terkait Bu izin program konsultasi hukum di Korpri bisa jadi eviden konseling kah? BKD. Bisa lagi. Nah dulu konsultasi hukum di Korpri. Ini kan kegiatannya Korpri. Korprinya nanti yang akan ngeklaim siapa? Ini kan yang dilakukan oleh dinas masing-masing nih. Kalau yang di Korpri itu nanti yang siapa kira-kira? Coba aja. Apa? Oh, enggak ada. Bukan, Korprinya berarti BKD mengklaim konsultasi hukum yang ada di Korpri itu kegiatannya BKD gitu. Silakan aja dicoba Bu. Lanjut lagi. Udah bisa. Udah. Mari kita coba F0.
Dibuka lagi F02, diklik aja lagi biar 100% ya. Kita harus buat Iya. pas nggak buat yang tadi. Iya, klik semuanya aja. Bapak Ibu silakan yang sudah bisa dilanjutkan saja. Ini bukti dukungnya diisi ya. Dokter Leni. RSUD Asa belum bisa ya dok ya. Saya coba dari sini ya dok ya. RSUD Asa Depok. Nah ini udah bisa masuk dok, punten. Ini bisa masuk. Udah. Profesionalisme SDM-nya udah. Nah, tadi RSUD Asa coba nggak bisa. Tadi saya coba bisa. Udah lanjut. Ini RSUD Asa dok. Saya Depok coba ya dok ya. Ya Pak, ini sudah dicoba lagi, tapi masih tetap nggak bisa ya. Nah ini saya bisa nih dok. Buat formulir daftar Coba formulir. saya ulang di tes. Kayaknya itu ke ini dok, ke apa namanya, ikutan space-nya, spasinya. Coba diklik manual deh, diketik manual. RSUD Asa Depok gitu ya. Ininya sama. Seharusnya bisa. Coba ya. Nah, ini bisa dong. Oke, sebentar. Ini udah ke-save ya. Bisa ya, kenapa ya? Udah ketik manual juga ini. Oh, alah. Kenapa ya? Pakai Google Chrome atau apa dong? Oh, ini pakai, maksudnya bukan Google Chrome. Coba dicoba Google Chrome dong. Selanjutnya Sarpras. Ya, lanjut Sarpras. Disesuaikan saja ya. Ini ngebayanginnya di Tahura ada parkir roda 2, roda 4, petugas parkir. Kartisnya juga ada, CCTV ada, penitipan jaket helm ada, kanopinya Ini dibagus-bagusin atau di yang real aja, guys? real. Yang real. Tahura nih. Oh iya, silakan Bapak Ibu yang real ya Bapak Ibu. Ya. Penitipan jaket atau helmnya ada deh kayaknya. Lainnya ada. Di sana banyak kan lainnya, markanya ada, Bapak Ibu. Tapi kalau masih memungkinkan sampai dengan tanggal 31 Juli atau sampai awal Agustus ada yang masih bisa diperbaiki, misalnya belum ada marka parkir roda 2, roda 4 silakan dibuatkan. Kalau ada lainnya marka penunjuknya misalnya parkir roda 2 ke kanan, roda 4-nya ke kiri misalnya. Kalau masih ada yang masih bisa dipenuhi sesuai dengan standar silakan. Ini kemudian ruang tunggunya, ini beneran ya apa yang kita bayangkan ruang tunggu ya. Buat Bapak Ibu di sekolah,
Bisa jadi kalau di sekolah dasar ada beberapa yang tidak ada ruang tunggunya, silahkan disesuaikan. Kemarin itu ada beberapa yang misalnya di ruang kepala sekolah dijadikan ruang tunggu atau di ruang apa lagi ya? TU ada operator. Ya, ada yang di ruang operator. Nah, silakan disesuaikan sebenarnya seperti inilah. Itu kayaknya ya udah. Ini masih bisa diperbaiki nanti. Kemudian toilet penggunanya di Jogja aja iya, tersedia toilet pria dan wanita iya. Ini juga kalau belum ada stiker laki-laki perempuannya minta tolong dibuatkan. Ada wastafel iya. Di print aja. Ya, biar tidak. Ya, silakan di Stiker, print. Bu. Stiker kan biaya, Bu. Oh ya, sorry, bukan stiker. Toiletresnya silahkan, monef. Nah, yang belum ada monef silahkan dibuatkan monef untuk di toilet ya. Kemudian sarpas bagi pengguna layanan yang kelompok rentan. Ini silahkan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kita nggak tahu di Tahura ada kursi roda apa enggak. Kayaknya nggak ada. Pintu masuk ada. Ada kan? Pintu masuk mudah akses iya. Step lobby ada. Lift khusus nggak ada. Ada lebih nggak sih di sana? Kayaknya nggak ada. Lobby. Oh, belakang paling nggak. Step lobby ada. Yang ram yang ke sana. Oh, ada. Ada. Liftnya kayaknya nggak ada. Kalau bawa anak pakai stroller ada. Liftnya kayaknya nggak ada. Selasar ada. Toilet khusus ada. Loket khusus. Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Ruang tunggu khusus. Nggak tahu deh di guiding block. Kayaknya nggak ada di sana. Parkir khusus ada mungkin ya. Alat bantu nggak ada. Area bermain anak nggak ada. Ruang laktasi ada. Fasilitas lainnya ada. Nah, ini petugas yang mampu bahasa isyarat. Bapak Ibu, terima kasih atas untuk antusiasnya mengikuti pelatihan kemarin. Nah, jadi sampai saat ini sertifikatnya sebenarnya sudah selesai. Tinggal Bapak Ibu menerima nanti di email. Udah selesai belum? Udah, Bu. Oh ya. Dari sebelumnya. Udah tinggal diterima di email aja nanti. Kita ngirimnya lewat email. Baik yang hadir secara offline dan online. Kemudian sarpas untuk penunjang, sarpas penunjangnya itu fotokopi ATK. Silakan ini diklik. Nah, ATK di sini itu maksudnya kalau Bapak Ibu untuk pengguna layanan supaya memudahkan mereka, Bapak Ibu naruh pulpen aja atau apa kertas di situ yang bisa digunakan. Yang lain itu sudah bisa klik ATK. Kemudian misalnya kalau di puskesmas kan ada pulpen yang ada talinya tuh. Nah, itu udah bisa tuh. Kemudian P3K, APAR, kantin bagi yang ada, ruang ibadah kalau ada, area merokok, spanduk kawasan tanpa rokok atau stiker kawasan tanpa rokok. Itu evidennya kalau ini. Kemudian jalur evakuasi buat yang belum ada, minta tolong dibuatkan jalur evakuasinya. Ruang laktasi, tempat sampah yang di foto yang organik dan anorganik ya. CCTV dan lainnya. Lainnya itu di luar dari yang di atas. Kalau Bapak Ibu masih menggunakan ada fasilitas lainnya. Misalnya alat pijat bisa kayak di kereta gitu, Bu, di stasiun. Iya. Kursi pijat ada, kemudian Dulu kemarin apa ya? Kemarin itu ya. taman. Oh ya, kemarin ada taman, ada kolam, terus apa lagi ya? Kok udah di sini. Ada toga, silakan aja yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna layanan. Indomaret. Oh, untuk yang di Baleka itu kan ada ATM, ada Dekomart, itu bisa digunakan. Terus lanjut front office. Untuk yang front office, misalnya kalau di puskesmas ini yang terpisah antara pendaftaran dan ada meja yang lain untuk yang pemberian informasi. Atau kalau tidak ada meja yang terpisahnya, silakan yang diklaim yang di pendaftarannya. Kalau untuk yang di sekolah, front office ini memang sebagian besar tidak ada. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya yang di CMP ada meja piket. Nah, silakan itu kalau mau diklaim sebagai front office-nya. Kemudian di Tahura ada petugas khusus di front office. Ada meja kursi, display kayaknya nggak ada. Bahan cetaknya ada, register tamu.
Silakan kalau mau maksimal buku tamunya dimunculkan lagi atau lainnya. Lainnya ini di beberapa tempat misalnya kan ada tuh yang kalung visitor di puskesmas itu kan ada tuh kalau kita datang di dinas misalnya memberikan kalung untuk tamu atau gelang. Nah, tanda pengenalan seperti itu silakan. Aku nggak tahu dari. Terus ini link untuk evidennya. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Contohnya, contoh evidennya. Kemarin sebenarnya Bapak Ibu untuk yang ada di lingkungan Balai Kota sebenarnya bisa maksimal. Cuma cara menyampaikan evidennya yang bukan cara menyampaikan ya evidennya yang tidak dimunculkan gitu. Yang mana Bu? Contoh mana? Mulai dari atas, ya udah parkir. Ini Bapak Ibu contoh yang di area Balai Kota ya. Jadi kita kalau gedung parkir berarti kan sudah ada pelindung. Lanjut lagi. Ini yang terpisah roda 2, roda 4. Lanjut lagi. Ini kan ada tadi, ada petugas keamanannya ada. Sebenarnya yang lainnya ya, parkir perempuan ini masuk kategori lainnya. Fasilitas yang diberikan kepada pengguna. Lanjut lagi. Udah. Kemudian ada karcisnya, ada pemeriksaan karcis, ada CCTV. Lanjut lagi, ini ada penitipan helmnya. Nah, ini yang tambahannya lainnya, ada tempat parkir drop off, terus ada petunjuk parkir. Lanjut lagi. Udah. Jadi untuk yang di lingkungan Balai Kota silakan dimaksimalkan fasilitas yang ada, ruang tunggu. Bapak Ibu yang ada layannya di MPP silahkan silahkan menggunakan fasilitas yang ada di MPP, Dinas Sosial, DPMP TSP, lanjut lagi. Kemudian terutama yang untuk disabilitasnya, ini AC, terus TV, charger. Bapak Ibu yang di UPTD, di kelurahan bisa menggunakan roll kabel. Ini air minum. Lanjut. WiFi. Tempat bermain anak. Untuk yang di sekolah silakan foto anak-anak lagi melakukan aktivitas di lapangan. Ini sarana ibadah. Nah, ini tambahan untuk yang lainnya. Jadi ada taman, kemudian ada ATM, sama Dekomart. Musola, Dekomartnya mana? Di penunjang. Oh. Kemudian toilet. Oh ya, ini untuk kelompok rentan. Bapak Ibu yang kelompok rentan seadanya. Ini kursi roda, parkir. Silakan Bapak Ibu yang untuk jika memungkinkan masih bisa membuat penanda untuk parkir khusus. Silakan termasuk yang di sekolah dan di puskesmas. Kalau tidak ada dana untuk ngecat, bisa di print aja, ada tulisan parkir khusus gitu. Kemudian akses step lobby atau jalan landainya, akses yang pintu masuk. Yang di wilayah Balai Kota silakan untuk layanan prioritasnya bisa menggunakan ruang tunggu yang ada di MPP. Kemudian karena di sana juga terpisah ruang tunggu, petugas dan toilet. Ini di Dukcapil. Nah, untuk yang di Balai Kota yang ada liftnya, silahkan menggunakan lift ini sudah ramah disabilitas. Ini kayaknya yang baru ada nggak? Ada. Ada yang baru juga. Ada Kalau titik-titik. ada yang mintakan. Oh, ada. Ini nanti Selasar, Bapak Ibu, Selasar itu untuk yang di puskesmas atau di sekolah bisa menggunakan dari ambil saja titik yang paling panjang di lokasi itu, apa teras depan bisa. Kemudian toilet kelompok rentan. Udah. Ruang bermain anak, iya. Jadi apa toilet? Oh iya, toilet. Ini ada tulisan seperti ini aja. Jadi nggak harus, tadi kemarin itu ada pertanyaan harus berdekatan nggak? Nggak harus. Yang penting ada tulisannya, mana yang untuk laki-laki, mana untuk perempuan. Kemudian ada petunjuknya, ini yang ada wastafel,
Ada airnya, ada tisunya, dan ada sabun. Silakan Bapak Ibu, kalau kesehariannya tidak ada, real saja. Kemudian itu kan biasanya ada pertanyaan lainnya. Nah, lainnya itu termasuk gantungan buat tas di belakang pintu itu masuk lainnya. Atau kalau di puskesmas ada keset anti slip, silakan itu digunakan. Atau yang ada bel di toilet disabilitasnya itu juga termasuk. Atau kalau ada tambahan bunga. Nah, kalau yang di balai kedua itu kan ada kamar mandi. Silakan kamar mandi juga kalau mau diklaim sebagai fasilitas lainnya untuk yang di toilet. Kemudian ini monitoring kebersihan toilet, silakan Bapak Ibu yang di kelurahan dan di sekolah silakan dibuatkan monitoring kebersihannya. Lanjut lagi. Terus udah selesai. Sekarang sistem informasi pelayanan publik. Ini iya, apakah tersedia sistem informasi pelayanan publik? Iya. Jika tersedia elektronik dan non-elektronik, dua-duanya diklik ya. Lisan atau pusat informasi pengumuman media cetak ini sebenarnya koran, atau kalau yang sekarang ya silakan Bapak Ibu print kalau ada yang terkait dengan layanan di print dalam bentuk infografis. Di ruangan saya lagi rame ya. Kemudian SIPP elektronik berupa online atau website. Lanjut lagi. Apakah menggunakan sistem informasi pelayanan publik nasional untuk puskesmas, kelurahan, dan dinas seluruhnya sudah ada akunnya. Yang belum itu UPTD yang baru masih proses karena aplikasinya juga lagi error, jadi belum semua ada akunnya. Untuk sekolah sebagian besar belum. Kemudian berapa jumlah layanan? Kalau bisa sesuai dengan jumlah layanan yang tadi ada di standar pelayanan sudah diinput semua di SIPPN. Kemudian, nah ini unsur pendukung layanan pengelolaan pengaduan sepan lapor silakan diklik. Semua dinas ada, kecamatan ada, kelurahan juga ada. Sekolah juga sebenarnya sudah ada semuanya, puskesmas juga. Aplikasi survei kepuasan masyarakat silakan di screenshot yang ESOP. Kemudian aplikasi website pengelolaan kepegawaian bisa menggunakan Simpek. Kalau dinas semuanya pakai Simpek ya. Atau My ASN yang dari BKN silakan. FAQ kalau di webnya belum silakan dipakai IG. Ini contohnya. Bapak Ibu bisa dibuat sendiri seperti ini untuk pemenuhan. Terus disesuaikan dengan unit kerja masing-masing. Ada tambahan Mas Lukman? Terus FAQ-nya diklik. Pengolahan keuangan pelayanan bagi yang layanan berbayar. Yang berbayar silakan diklik, tapi kalau yang tidak berarti enggak ya. Lainnya silakan diklik, bisa menggunakan Kimob atau teman kerja. Jadi kalau yang lainnya tidak berbayar, hanya satu yang tidak diklik, yang lainnya diklik. Teman-teman yang lainnya juga diklik ya, yang lain. Kemudian, apakah telah memiliki SIP elektronik? Iya. Website atau aplikasi yang mudah dioperasikan? Iya. Mudah diakses? Iya. Terus, kompatibel? Iya. Karena resmi. Nah, untuk sekolah, kalau semua kelurahan, puskesmas, dinas semuanya udah. Khusus untuk sekolah, untuk yang memiliki website, itu kan pakai domainnya SCH ya. Silakan, kalau tidak ada berarti yang dari atas tidak. Dikliknya tidak ya. Kemudian, ini juga dijawab iya. Lanjut. Pemutakhiran data, dijawab iya. Bapak Ibu yang paling bagus nilainya yang paling optimal itu kalau Bapak Ibu update infonya setiap hari.
Contohnya seperti ini. Mereka dia tanggal berapa? 6 minggu yang lalu, Bu. Lama. Per minggu. Minimal kalau bisa sekali sebulan lah. Tapi kalau enggak, idealnya sih tiap hari. Tapi kalau enggak, sekali seminggu. Lanjut lagi. Nah, pengaduan. Ada kotak saran, silakan diklik. Silakan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut, silakan Kelurahan Tugu ada yang ditanyakan. Belum. Kita lanjut. Tersedia sarana konsultasi pengaduan yang terdapat pada Lokos iya. Yang sarana konsultasi pengaduan yang dimiliki yang bagus itu, bukan yang bagus sih, nilainya lebih bagus itu kalau terpisah dengan front office. Kemudian tatap muka tapi terpisah dengan front office. Kemudian email, SMS, email dipastikan emailnya yang memang menerima pengaduan dan Bapak Ibu bisa tindak lanjuti atau menyampaikan informasinya kembali, melaporkan. Kemudian sosial media, menyampaikan pengaduannya lewat sosial media. Ya, Bang. Email, SMS, sosmed, kemudian span lapor. Kita website pengaduan mandiri sepertinya tidak ada, kalau website aplikasi juga nggak ada. Jadi lanjut ke span lapor. Lanjut lagi, apakah terdapat dokumentasi hasil konsultasi? Dijawab iya saja. Diarsipkan iya, dituangkan dalam laporan iya. Kemudian dilakukan monef iya. Ditindaklanjuti iya, dipublikasi iya. Bapak Ibu kalau yang di dinas semuanya ini sudah dilakukan, sudah koordinasi juga dengan Diskominfo semuanya iya. Cuma yang di kelurahan nanti kalau memang belum, silahkan menggunakan eviden dari kecamatan. Puskesmas juga sepertinya sudah dilakukan. Nah, sekolah bisa menggunakan eviden dari Dinas Pendidikan nanti. Atau kalau enggak. Nah, berikutnya ini kan pertanyaannya jumlah pengaduan 1 tahun yang lalu, Januari sampai Desember tahun 2025. Sekolah gimana ya? Sekolah enggak? Atau nggak usah aja? Soalnya kalau dia jawabnya di atas, dia harus pakai data ini, data Dinas Pendidikan. Sekolah sepertinya pertanyaan yang sebelumnya itu berarti enggak, dijawab saja tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian link bukti dukungnya, silakan dicantumkan link bukti dukung. Inovasi ini yang terakhir, apakah terdapat inovasi lain publik? Kita jawab dulu iya. Jika ya, sebutkan tahura aja ya. Kemudian, apakah sudah diuji cobakan? Iya, misalnya iya. Kemudian, apakah sudah diimplementasikan? Jawabnya iya. Terus, apakah terdapat sumber daya mendukung keberlanjutan inovasi? Iya. Ini, Bapak Ibu, jika inovasinya memenuhi ini, silakan diklik. Ada penetapannya,
minimal sebenarnya idealnya ditetapkan oleh wali kota, tapi kalau tidak minimal oleh kepala dinas. Kemudian anggaran silakan di screenshot DPA kalau ada. Kalaupun tidak harus yang persis nama DPA, nama inovasinya di anggaran. Kemudian surplusnya sumber daya berarti ditunjukkan dengan surat tugas kalau hanya internal di satu dinas. Kemudian kolaborasi lintas sektor jika ada. Dan cantumkan link bukti dukung kalau ada, selesai. Oh, satu lagi. Ya, ada pertanyaan tambahan terkait dengan antrian. Apakah ada sistem antrian? Ini di Tahura dijawab iya. Fasilitas antriannya kayaknya dipandu pengelompokan antrian. Iya, Online ada di WA, Bu. ada. Yang Yang untuk butuh nyewa, itu kan, ya. nyewa lapangan. Terus Ya, lainnya. Ya udah simpan. Lanjut, selesai nggak? Nah, ini sudah selesai 100%, Bapak Ibu. Nanti harapannya seperti ini. Jadi walaupun sebelum tanggal 31 apa besok, silakan aja diklik dulu sesuai kondisinya. Bapak Ibu upload folder setiap aspek. Jadi setelah itu menyiapkan evidennya di luar. Kalau mempertimbangkan kondisi aplikasi yang error di tengah jalan. Tuh, apakah ada pertanyaan? Apabila pengisian setiap hari Ibu pelaporan izin bisa Depok 6 bulan Utara boleh bertanya, Bu? Mangga, Bu, Depok. Silakan, Bu. Ibu izin bertanya, untuk semua pengaduan laporan SKM itu berarti semua tahun 2025 ya, Bu? Laporan SKM, kalau yang semester 1 2026 sudah ada, silakan menggunakan itu. Laporan pengaduan diminta memang ada yang 2025. Oh iya, 2025 sih kalau pengaduannya. Pengaduannya setahun Januari sampai Desember 2025. Oke, berarti untuk screenshot laporan SKM kan harus diupload di sosial media ya, Bu. Berarti itu boleh pakai 2026 aja. Tapi untuk laporan pengaduan yang lain 2025. Berarti span lapor juga 2025 aja, Bu. Boleh, nggak apa-apa. Misalkan ada berapa banyak laporan di Iya, 2025. Iya, di uploadnya, Iya. dipublikasikannya ya. Assalamualaikum, Bu. Mau bertanya. Silakan, Bu. Ya, saya dari SMP 8 Depok. Mau tanya tentang sistem informasi pelayanan publik, Bu. Kemarin pas sosialisasi, saya SIM PPN ya. PPN ini kita belum bisa dapat akun sama emailnya, Bu. Itu gimana ya? Yang nasional itu, Bu. Itu gimana ya caranya? Terima kasih. Terkait dengan sisi informasi pelayanan publik, informasi sekarang dari Menpan memang aplikasinya agak down, kadang error, apalagi sekarang musim-musim evaluasi seperti ini diakses oleh seluruh Indonesia, jadi error tahun lalu pun seperti ini. Kita sebenarnya kalau dari diusahakan membuat semua akun. Tapi pada saat buat akun pun kalau dia lagi error nggak bisa dibuat gitu, Bu. Nanti kalau sudah ada akunnya akan disampaikan. Terus terkait dengan nanti yang dipilih jawabannya yang mana? Yang mana? Iya aja nggak apa-apa. Dijawab saja yang ada SIPPN-nya. Kira-kira nama akun apa? Kalau dia minta nama akun. Nama sekolah, nama unit layanan. Nanti untuk kan ada pertanyaan tadi tuh. Nama akunnya apa? Dicantumkan aja, Bu, nama sekolahnya SMPN 8. Tapi biasanya dia nggak pakai spasial. Oke. Oh ya udah. Sebentar. Ada lagi pertanyaannya, Bu? Dulu sih pertanyaan ini kayaknya akhirnya karena error sepanjang selama evaluasi dilewatkan deh kayaknya sama evaluator itu. Dijawab iya saja. Kita isi dulu yang ini kan ada ya, Bu.
Di Ya, formulir Ya, FO satunya kan ada informasi pelayanan. Disesuaikan ya, aja gitu ya Bu dengan kondisi ya. betul, betul. Oke, sebentar ya. Siap-siap. Ya, Ini terima ya. Bapak Ibu ini misalnya nih Tahura kan udah kita klik semuanya. Setelah itu kalau kira-kira nanti sampai dengan misalnya tanggal 30 Juli evidennya nggak ketemu silakan dirubah saja. Jadi ini walaupun kita simpan masih bisa diperbaiki lagi. Tapi waktu pada saat perbaiki jangan lupa nanti diklik simpan di bawah supaya perbaikannya atau perubahannya bisa tersimpan. Baik, Ibu. Assalamualaikum, izin Ibu. Saya Elinia dari Puskesmas Beji, Ibu. Waalaikumsalam, silakan Mbak. Izin melanjutkan tadi pertanyaan dari Depok Utara, Ibu, terkait SKM. SKM itu kan jadinya yang 2025 ya, Bu. Soalnya kan tadi, karena kalau pakai SKM yang semester 1 tahun 2026, tindak lanjutnya dilakukan, Ibu. Oh, oh iya. Begitu ya, Bu. Iya. Bu Kalau Kokom, ada yang bisa ditambahkan nggak Bu Kokom jawabannya? SKM 2025 itu kan dilakukan di 2 kali ya, semester 1 dan semester 2. Kalau bisa itu dimasukinnya itu dua-duanya atau satu saja, Ibu. Kalau rencana tindak lanjut sih dua-duanya sudah dilakukan, Ibu, untuk SKM. Tapi yang 2026 karena baru selesai dilaporkan, jadi rencana tindak lanjutnya belum dilaksanakan, Ibu. Izin, Ibu. Ini kan sebenarnya kalau yang di sini tuliskan nilai IKM periode sebutkan periode pelaksanaannya. Dan kalau yang di sini sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah melakukan dan sudah ada laporannya yang semester 1 tahun 2026, silakan itu yang dibuat. Silakan itu yang dicantumkan. Tapi kalau laporannya belum, tapi sepertinya untuk yang semester ini Bu sudah ada surat kan yang laporannya satu, laporan pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. Jadi semua rencana tindak lanjut itu memang rencana tindak lanjut dari yang semester sebelumnya. iya berarti Semester 2 2025. iya Berarti berarti ada jadinya Tindak tahun lanjutnya. 2025 ya, Bu, SKM-nya. SKM-nya semester 1 2026. Tindak lanjutnya semester 2 2025. Ya. Kan nggak mungkin semester 1 sudah ditindaklanjuti. Ya, Jadi betul yang itu. diminta semester 2 2025-nya Baik. laporannya. Ya. Iya, terima kasih, Bu. Ya. Kecuali sekolah. Khususan sekolah ya. Sama kalau RPH mau ya ikut UPT yang belum. nah untuk yang untuk yang masih pertama kali melakukan survei kepuasan masyarakat sekolah, peraturannya beda ya, tidak berlaku yang tadi. Jadi yang untuk yang baru silahkan dilakukan saja sekarang. Nanti laporan yang ada sekarang itu saja. Jadi angka yang sebelumnya berarti ini kosongin ya. Berarti nilai EKM yang di sini itu kosong karena baru tahun ini melakukan. Begitu ya. Ya gimana lagi? Ya udah. UPT, kalau UPT RPH bisa dua, silakan menggunakan data dinas, pakai angka dinas nggak apa-apa kalau RPH dan BBI sama RPH kan sama-sama dari DKP 3, silakan menggunakan data dari DKP 3. Ada lagi? Ais, Iya Bu. ini tadi melanjutkan pertanyaan yang dari Puskesmas. Nah kan untuk laporan tindak lanjut itu kita membuat yang semester 2 tahun 2025 ya. Betul. Di sini kan ada pertanyaan, berapa lama tindak lanjut hasil SKM? Kan biasanya di tindak lanjut itu kita bagi per TW nih, tindak lanjut A, TW 1, 2, 3 nih itu kita menjawabnya apa ya? 1 bulan setelah laporan SKM terbit, 3 bulan atau seperti apa? Karena beda-beda ya. Bu Kokom, boleh diambil yang paling cepat atau yang paling lambat? Nah, Nanti laporan tindak lanjutnya ditandatanganinya bisa akhir Juli, Bu. Jangan Iya. sama seperti laporan SKM-nya.
Iya, laporan tindak lanjutnya kan kita buat di akhir Juli nih, Juli. Mm-mm. Nah, maksudnya di sini isinya kita apa nih? Berapa lama tindak lanjut SKM? 1 bulan, maksudnya kita melakukan tindak lanjut dari hasil SKM itu kan sesuai jadwal ya. Ada yang memang harus segera dilakukan, ada yang sampai 1 tahun, sampai kalau misalnya belum selesai. Nah, kita menulisnya, mengkliknya yang mana ya? Kalau misalnya rencananya semester Ada pertanyaan kontak person yang sini kalau error. Saya kasih nomornya Mas. kalau ini kan 1 bulan setelah laporan SKM terbit, bukannya ini Bu, tindak lanjutnya terrealisasi. Laporannya terbitnya setelah laporan SKM terbit. Itu Bu, jadinya misalnya sampai Ibu contohnya kalau semester 2 sampai rencana tindak lanjutnya sampai triwulan 4 ini kan Bu, di 2025 kan? Apa lintas Bu, tahun 2026 masih? Kalau 2025 berarti kan bisa, jadi ada beberapa yang sampai akhir tahun. Kemungkinan misalnya tidak bisa selesai di 6 bulan ini. Misalnya yang dari hasil SKM semester 2 2025, kan kita mengevaluasi tindak lanjutnya di 6 bulan ini kan Bu, Januari sampai Juli. Tapi ada juga yang tindak lanjutnya bisa molor sampai akhir tahun 2026. Nah, ini maksudnya di pertanyaan ini, apakah tindak lanjut yang kita lakukan itu, start tindak lanjutnya itu kita mulai kapan, atau berdasarkan laporan tindak lanjut yang kita buat? Kalau laporan kan 6 bulan ya, kita evaluasi semua tindak lanjut apakah sudah dikerjakan. Laporannya kan 6 bulan gitu. Apakah pertanyaan ini maksudnya setelah ada hasil SKM ada rekomendasi tindak lanjut, bulan depannya itu ada rekonversi yang harus dilaksanakan, apakah sudah dilaksanakan atau tidak, atau seperti apa? Iya, seperti itu. Laporan tindak lanjutnya apakah Berarti pelaksanaannya ya Bu ya, RTL yang sudah direncanakan itu apakah sudah langsung dilaksanakan. dilakukan? Iya. Oh, ya. Jadi Sesuai dengan rencana Ibu buatnya sampai triwulan keberapa? Misalnya Ibu sampai tahun sampai Desember 2026 ya, triwulan 4 itu jangan sampai misalnya Bu, sebentar ya. dalam 6 bulan ini kan setelah dievaluasi ternyata ada beberapa tindak lanjut yang memang belum selesai dilaksanakan. Jadi kan di 6 bulan ini belum 100% terlaksana tindak lanjutnya, karena dilanjutkan di bulan selanjutnya. Nah, maksud saya yang ini tuh kita ngisinya realisasi tindak lanjut yang kita lakukan ya, bukan laporan kan. Misalnya di tindak lanjut yang kita rencanakan ini untuk perbaikan unsur 1, di triwulan 3 berarti ya, 3 2026 ini harus sudah terlaksana. Apakah sudah dilaksanakan atau tidak? Seperti itu ya? Atau berdasarkan laporan? Kalau misalnya Ibu membuat rencananya sampai triwulan 3 2026, artinya triwulan 3 kan masih berlanjut ya. Sudah triwulan 3 sudah selesai. Nah, itu sudah selesai belum Bu realisasinya? Misalnya kamu untuk sarana prasarana ya, ingin membeli alat, tapi belum terrealisasi. Itu nggak apa-apa Bu, cukup Ibu ini aja sebagai evidennya itu surat pengajuan untuk pembelian alat, sesuatu alat gitu Bu. Jadi jangan sampai menunggu alat itu ada atau anggarannya. Memang kan ada keterbatasan anggarannya. Kalau menunggu sampai alatnya ada, itu nggak akan terrealisasi 100%. Seperti Ibu, itu Bu. Jadi kita
pertanyaan ininya apa, Bu? Yang berapa lama tindak lanjut hasil SKM? Kalau ada yang belum terlaksana kayak gitu, Oh, misalnya Ibu nanti bikin laporan tindak lanjutnya kan harus 1 bulan setelah laporan SKM diterbitkan. Nanti Ibu kasih tanggalnya laporan tindak lanjut itu Juli aja, sekitar akhir Juli gitu, Bu. Atau maksudnya ini kurang. laporan tindak lanjut yang sebelumnya ya, Bu? Bukan. Iya, yang semester 2 2025 itu. Oh, oke. Berarti 1 bulan setelah laporan SKM. Iya, iya. Kalau lihat contoh dari Menpan, dia kan apa tuh membuat kotak dari tanggal penandatanganannya itu, Bu. Tanda tangan laporannya. Oh, gitu. Heeh. Tapi belum ada isinya. Ya. Satu lagi. Berarti untuk saat ini kita isi aja dulu tanpa mengupload dokumen ya. Semuanya diisi sampai aspek yang terakhir. Gitu ya. Iya, betul, Dok. Kalau tadi pertanyaan tanpa upload eviden itu tetap harus ada folder eviden yang di-upload dulu kan yang dia minta link itu. Iya. Cuma rinciannya memang belum bisa nyusul nanti diperbaiki. Kita klik, kita apa namanya, taruh linknya, baru simpan gitu ya. Betul. Makasih. Sama-sama. Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Kalau bagi bloknya aja nggak boleh. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang pertama kali dilakukan sekarang untuk memudahkannya dibuat folder aja dulu sesuai dengan jumlah aspeknya. Jadi pada saat nanti bisa nyoba lagi yang sudah ada link yang bisa dikopikan ke dalam link evidennya gitu. Dan kita ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang 13 perangkat daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dukcapil, DPMPTSP, Danjib, Rumkip, BPJKP 2KB, tolong dibantu untuk memaksimalkan koordinasi sosial agar lebih bisa maksimal nanti nilainya ya. Nah, termasuk yang lain-lain. Sekolah, juga puskesmas. Juga rumah sakit, kecamatan, dan kelurahan. Semuanya Bu Ais. Semuanya. Ini yang prioritas dan yang mandiri. Yang mandiri kan tetap aja kontribusi terhadap nilai gitu. Iya, kita harus dikasih waktu dari tanggal. Ya, dikasih waktunya sampai tanggal 31 Juli, Bu, untuk yang tahap pertama. Setelah Kemudian itu nanti sebenarnya masih bisa diperbaiki lagi. Makin cepat Bapak Ibu menyelesaikan, sebenarnya masih cepat dilihat evaluator. Jadi nanti mungkin ada masukan-masukan untuk memperbaikannya. Bu Ais, punten. Silakan, Bu. Berarti itu kita mengisi F01-nya itu dari tanggal 13 hari ini sampai dengan tanggal 31 Juli ya, Bu Ais ya. Iya, betul, Bu. Kemudian verifikasinya tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Agustus. Betul, Bu. Nah, setelah itu nanti dikasih waktu 2 minggu untuk perbaikan sampai dengan tanggal berapa, Bu Ais? Ini kan kemungkinan bahasanya ya ditutup oleh Menpan Ya. itu untuk di kabupaten kota itu kemungkinan 23 Agustus karena 24 Ya. Agustus itu diverifikasi oleh provinsi. Oh iya. Berarti batasnya tanggal 23 Agustus setelah perbaikan ya, Bu Ais ya? Betul, Bu. Oh iya. Makasih, Bu Ais. Sama-sama. Bapak Ibu ada lagi, jadi di sini ada nanti Bapak Ibu bisa melihat, oh nggak bisa ya.
evaluator yang bisa melihat hasil IKM-nya. Hanya Bapak Ibu nanti bisa melihat sudah berapa yang mengisi IKM yang tadi targetnya 15 orang. Secara berkala bisa dilihat apakah sudah memenuhi 15 atau belum. Terus apa lagi? Boleh tambah itu. Ya, ya tadi. Ini sambil lihat balik lagi. Apa? Oh ya udah. Coba lihat lagi dah itunya. Nanti hasilnya back lagi yang bisa dilihat di sini apa aja infonya. Oh, ini nilai per aspek maksimal ya. Kok jadi grade-nya? Oh, karena belum diperiksa. Ini kayaknya juga error. Handphone-nya juga error. Nggak bisa gitu. Oh, sebenarnya bisa dilihat. Kalau sudah dievaluasi. Bisa deh. Udah. Kita coba aja deh. Ya. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, nanti evaluator sekaligus akan memantau apakah Bapak Ibu sudah mengklik 100%. Kalau nanti dilihat ada yang tidak 100%, Bapak Ibu silahkan lagi dilihat per aspeknya ya. Idealnya jumlah pertanyaan sama dengan jumlah yang Bapak Ibu jawab. Tapi kalau misalnya nih di inovasinya tidak ada, nanti kemungkinan memang terus Bapak Ibu hanya ngeklik tidak, yang di bawahnya yang rincian itu tidak diklik, itu kemungkinan memang tidak akan menjadi 100%. Jadi akan kelihatan nanti alasannya kenapa penilaiannya hasil progres pengisian itu tidak 100%. Karena ada beberapa indikator yang tidak terpenuhi, bahasanya sih seperti itu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung pada hari ini. Silakan kalau masih ada yang ditanyakan, kita terbuka. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu. Daftar hadirnya minta tolong diisi. Mohon maaf kalau selama proses diskusi kita ada yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.